Ini aslinya Solo. Ibunya Purwokerto. Dulu juga mereka belum ikut Yesus. Nanti ya kalau ceritanya ya. Sebenarnya saya nggak suka bicara di depan. Terus saya nggak suka, tetapi karena Tuhan meminta saya harus coba kamu ungkapin apa yang kamu dapatkan dari itu. Nah, aku ada beberapa kejadian, sayangnya ada beberapa kejadian yang selama hidup saya yang mungkin kalau kita nggak benar-benar dengan apa ya, dengan perasaan itu, kita nggak tahu itu Tuhan bersuara. Kita hanya nuntut Tuhan bersuara datang hadap ketemu kita. Aku rasa itu nggak benar. Jadi waktu peristiwa 98, ingat ya Pak, 98 Permisi. kerusuhan. Iya. Dan sewa. Dan Pas sewa. kerusuhan, 2 hari kemudian aku ke Lampung. Saya ke Lampung dengan mobil plat B Baleno sedan itu ya, masuk ke hutan. Itu hanya satu jalan kecil. Jadi kalau ketemu orang itu kita mesti berhenti mobilnya, nggak boleh lewat karena sempit. Ya. Saya kerja di perusahaan leasing. Pada hari itu saya harus narik kendaraan saya di sana. Posisi saya bukan kolektor. Posisi saya bukan kolektor. Saya hanya mau ngajarin kolektor, kamu harus kerja seperti ini. Ketika saya turun untuk masuk kota Bandar Lampung, jauh masih dari gunung ya, dari hutan, saya ketemu ratusan orang, bawa golok, buka baju, bawa kayu. Aku bingung, ya habis kerusuhan nih, B lagi. Saya waktu itu berdoa, Tuhan, apapun terjadi, aku serahkan semua kepada Tuhan. Di mana mobil ini? Kaca, tutup atau buka ya? Buka aja lah. Saya buka. Nanti ke dia gedor pasti. Buka. Ada orang pertama lewat, bersuara, tutup pintu. Aku diam, sambil berhenti dulu. Orang kedua lewat, intonnya sama, suaranya sama, padahal orangnya beda. Tutup pintu. Orang ketiga lewat, sama seperti orang kedua, suara sama, inton sama, salah lagi, tutup pintu. Coba bayangkan, kalau kita sebagai manusia yang tidak mau kenal Tuhan, kita nggak tahu itu suara siapa. Kamu tahu itu suara siapa? Menurut saya itu suara Tuhan. Karena dalam 3 orang ini salah semua. Dan 3 orang pasti ada yang tutup jendela. Tuhan sengaja salahkan. Ya kamu ingat. Tuhan selalu coba kita. Jadi ingat sama Tuhan. Disalahkan 3-tiganya itu. Itu bukan suara manusia. Aku ingat persis itu. Dan setelah orang ketiga lewat, saya masih berhenti karena orang ini kerumunannya jalan terus. Kayak 10 menit habis aku jalan. Disenggol pun tidak ada. Mobil aku nggak pernah disenggol, nggak dicor. Tuhan menjebak ke situ. Ya. Jadi itu tadi aku mau diamkan, tetapi lama-lama kok kamu dikasih sama Tuhan, kamu nggak bicara sesama kita. Jadi aku minta bapak-bapak, ibu-ibu juga yang punya kesaksian, jangan didiamkan. Tuhan perlu memakai bapak tuh untuk mengungkapkan kasihnya kemana-mana. Istri aku sengaja aku undang ke sini. Ini berapa? 18 tahun lalu ya? 18 tahun lalu cancer payudara. Operasi cabut. Ya, jadi ya kata-kata aku pikir ya 5 tahun dikasih juga bagus lah. Selanjutnya 18 tahun Pak. Tiap tahun kita kontrol. Hari ini bersih semua. Jadi setiap tahun besok Mei harus kontrol lagi. Makanya waktu itu Bapak pernah hubungi aku bilang aku masih di kontrol di sini. Mei besok kita kontrol. Setiap tahun kita kontrol dan selalu bersih. Dan mudah-mudahan juga ini bersih. Nah itu bukan kerjanya dokter. Dokternya bahkan aku marahin,
bukan kerja dokter itu. Dokter kan pemakaian, duit mulu, duit mulu. Kita pindah dokter. Tuhan ngasih tahu juga ada dokter yang baik. Kita nggak minta dikasih diskon, baik rumah sakitnya maupun dokter kan yang gitu. Dia yang putusin, saya kasih diskon dulu. Padahal kita nggak minta. Nggak ada duit, pulang dulu, ambil duit. Nanti ini kita tetap kerjain. Kita di Singapura dulu. Jadi kebetulan dulu memang biaya kantor saya, jadi kita di cover semua sama asuransi. Nah itu gimana Tuhan harus memakai kita dan kita harus ciptakan lagi kepada teman-teman. Nah ini kesaksian ibu petani, bapak petani. Bapak merasa atau ibu nggak diberkati, lebih diberkati yang punya pabrik. Oh, saya bilang enggak. Bapak tanam 3 bulan menghasilkan 3.000, 6.000 sekilo. Yang punya pabrik, packingnya berapa duit? Karyawan berapa duit? Mesin berapa duit? Tanah berapa duit? Dijualnya ada yang 1.000 loh. Makanan belum distribution cost. Berapa untungnya? Banyak enggak? Ibu, bapak lebih diberkati dari yang punya pabrik. Bapak tanam, nggak boleh ngeluh. 3 bulan, 6 bulan menghasilkan. Ngeluh atau gagal, pasti Tuhan punya tujuan. Ya, jadi itu yang saya bawa dalam hidup, bahwa kalian ini lebih diberkati. Yang punya pabrik itu pusing, punya utang, punya demo, di demo. Bapak ini mulia. Petani dibandingin buruh, petani tidak pernah demo. Buruh hidupnya disubsidi, demo terus. Bapak panen turun, harga cabai naik, di demo. Padahal harga cabai naik saya tahu, bapak nggak untung karena pohonnya mati. Bukan karena permintaan yang naik, pohon mati. Aku juga petani, saya nanam cabai hitam nih. Jadi setiap pohon mati itu harga musim hujan terutama mati, jamur tuh masuk menutup artinya pohon layu semua. Betul nggak Bu? Cabai, tomat itu. Jadi harga naik bukan petani kaya, petani tetap miskin, tetapi tidak pernah demo. Nah, bersyukurlah Pak, kita punya Tuhan Yesus. Nah, ada satu lagi mertua saya, waktu married dia belajar agama, dibaptis. Mertua saya belum, mertua saya anak tunggal ini anak tunggal. Jadi mertua saya dari Solo, dari Keraton, masih ada kejawennya, ya masih Islam kejawen lah gitu. Biasa ya, kalau di orang Jawa itu. Terus ibunya Purwokerto, masih Islam. Ayahnya meninggal duluan, kena kanker juga. Jadi sebelum meninggal, kita konfirmasi dulu ke dokter di Singapura. Ini betul nggak? Menurut dokter Indonesia penyakitnya ini, ternyata betul. Saya di samping bapak, aku bilang, Pak, kita tahu penyakit bapak dari Jakarta seperti ini, sampai Singapura pun seperti ini. Jadi bapak diperintahkan oleh dokter Singapura dibawa pulang karena stadium 4 paru-paru. Saya bilang sama bapak, ada satu Pak, bukan kesembuhan, tapi keselamatan. Dia masih belum dibaptis ya, belum percaya. Dan saat ini, saat bapak lagi kritis, itu masih bisa ada keselamatan. Bapak tahu kan, 3 salib. Yesus penjahat. 1 percaya diselamatkan. Yang 1 tetap nggak percaya. Artinya apa? Bapak pun pada detik ini, kalau percaya Yesus, bapak diselamatkan. Walaupun bapak nggak belajar loh, iman, ya. Jadi bapak walaupun nggak belajar, detik ini bapak percaya seperti orang yang itu yang 3 salib itu bukan kebetulan 3 salib, pasti ada rencana Tuhan. Ada yang ayat-ayat ini percaya, masih diterima, gitu. Saya bicara, saya tidak mau bicara lagi dengan bapak di Jakarta. Kalau bapak mau dibaptis, minta sama saya. Kalau saya di Jakarta, masuk lagi rumah sakit Persahabatan, minta dibaptis. Dibaptisnya di rumah sakit, di ICU. Pada saat dibaptis, banyak pendeta datang. Ada yang bilang, Bapak kamu masih ada keris.
Nanti, hati-hati. Saya telepon Pak De di Jogja. Pak De, ya Bapak punya keris. Kenapa? Enggak, ini karena Bapak pakai penyembuhan pada pakai keris. Saya bilang gitu. Kerisnya udah nggak ada. Hati-hati. Di hati kita masih ada. Jadi melekat tetap. Bukan hanya fisik yang memang masih ada gitu, tapi di hati kita. Jadi pada hari itu pendeta bilang kalau saya berdoa beberapa hari ini akan dipanggil Tuhan. Silakan gitu. Akhirnya memang berapa hari? 2-3 hari lah. Bisa dihapus, diambil, langsung dipanggil Tuhan. Itu jadi akhirnya bapak saya mertua itu juga sudah dibaptis di dalam ICU, ya. Yang terakhir ibu, nah ibu punya problem lain lagi di Purwokerto. Dia punya tanah rumah disewa tentara, mungkin sudah 50 tahun kali itu ya, dari dulu ya. Itu sudah tidak bisa balik, sudah pakai pengacara tidak bisa balik, disewa karena pakai hukum Belanda gitu. Si ibu udah nyerah. Terus saya waktu liburan kantor, saya jalan ke Jawa, saya mampir di Bukit Doa, Getsemani, sini, Ungaran. Ungaran ya. Ibu bilang, saya mau berdoa sama Tuhan Yesus. Karena dia belum percaya. Saya mesti ngomong apa? Ibu, silakan bicara. Ibu mau apa? Tapi kita tidak sama goanya nih, kan masing-masing ada gua tuh. Ibu sendiri, saya sendiri. Seminggu di Jawa pulang, itu tahu nggak, di bawah pintu rumah ada surat dari penyewa. Isinya apa? Kunci saya sudah serahkan ke saudara ibu. Yang rusak ibu tidak boleh tuntut. Semua saya serahkan kembali tanpa biaya, Pak. Dari doa yang hanya sekali di Bukit Doa. Karena percaya dan sungguh-sungguh diminta mau percaya, dia kembali akhirnya berapa lama ya dibaptis ya, dibaptis, yang baptis malah lebih gila lagi nih, Yakub Nahwai dia, Pak Yakub, tahu Pak Yakub Nahwai, teman-temannya Gilbert lah itu baptis yang di Selam itu loh Pak, di Cikini, di Gading Sare itu. Nah akhirnya terima Yesus, kita semua sudah terima Yesus. Nah ini yang saya bilang, kenapa Tuhan mengasihi kita. Saya posisi terakhir Pak, kalau saya mau terus, saya kaya banget. 13 tahun lalu saya berhenti, karena saya tidak mau lagi bekerja di dunia. Posisi terakhir saya presiden di Khairul Tanjung. Khairul Tanjung, sebelumnya saya disalin di Lincuriong. Terakhir saya berhenti. Tetapi apa yang terjadi? Saya nggak kerja lagi. Tuhan tidak pernah mengambil kata aku. Saya tidak pernah mengambil, Tuhan tidak pernah mengambil kata aku. Malah ditaiki dengan harga tanah kami yang naik. Gitu. Harga kami yang naik. Kamu harus pecahkan kata Tuhan suatu saat. Kamu harus mengucapkan berkat lagi. Bukan kamu bangga-banggaan. Misalnya tinggal di Menteng kaya aku bangga. Oh itu harus dipecahkan. Seperti Tuhan Yesus memecahkan roti, memberkati orang yang susah. Makanya kita rajin keliling nih Pak, aku lagi mencari apa sih yang bisa bantu untuk jemaat di desa. Kalau jemaat di kota aku nggak mau bantu, saya nggak pernah bantu jemaat di kota. Di gereja pun sendiri aku nggak bantu. Mereka minta Pak untuk apa? Duduk pertemuan, aku kasih untuk diakon. Pertemuan no, saya nggak pernah kasih untuk. Kamu mau bangga-bangga dengan gedung pertemuan? Kalau kamu nggak perlu, kalau ada pertemuan kamu sewa aja. Ngapain kamu bangun-bangun? Akhirnya kamu maintenance fungsi apa? Kamu sewain lagi nanti, ya kan? Akhirnya di situ lah yang saya bilang, saya pergi ke desa untuk mencari, bukan untuk seperti yang di kota-kota. Kota-kota ini sudah pada kaya, gereja-gereja sudah pada ini. Gitu. Nah, kita berdua sering keliling, Gunung Kiri, Gunung Palian, Gunung Kidul. Nah, mungkin sebentar lagi Pak Hadi mana sih? Iya Pak. Nah, aku jadi mau ke Lampung, cuman
tinggal di kartu waktunya ke Lampung. Nah itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini juga dapat membuatkan masing-masing. Yang paling penting apa? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Tahu nggak? Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Yang sering ditanya-tanya oleh orang agama sebelah. Kita punya 3 Allah, Roh Kudus, Anak, ya kan? Manusia kan? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Itu yang kita harus jawab. Jawabnya apa, Pak? Bisa tahu nggak? Ada satu. Kalau Tuhan tetap Tuhan, tidak ada satupun manusia yang ditebus. Karena Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa dibunuh. Makanya dia harus menjadi manusia, merendahkan diri, supaya bisa dibunuh, menggantikan manusia. Itu prinsip hidup saya. Jadi dia mati, dia harus mati, dia harus jadi manusia. Jadi bukan aku percaya 3 Allah, punya anak, punya ini gitu. Enggak, prinsipnya dia harus supaya bisa dibunuh mewakilkan kita. Kalau tidak satupun manusia yang selamat. Itu inti Kristen. Menurut saya, nggak tahu menurut Pak Pendeta mungkin lebih bagus lagi. Tapi menurut saya inti Kristen adalah Tuhan itu harus jadi manusia dan mati. Karena itu dia menggantikan kita. Amin. Pak, saya kembalikan ke panitia, tapi sebelumnya dia nggak boleh diem sendiri, berdiri aja, dia harus bicara juga, Pak. Bicaralah. Hah? Ya udah, ya, kami nggak lama, karena saya pikir acaranya itu langsung ke sini, atau ada gereja dulu ya. Saya ada janji. Aku mau ke Magelang, Pak. Saya ingat di Ambarawa.